Bambu dari masa ke masa diwariskan dalam bentuk bukan hanya sebuah batang pohon yang hanya tumbuh dan banyak di masyarakat Rejang. Namun bambu pun diolah dan ditinggalkan sebuah teknologi dan diwariskan kepada generasi suku Rejang bermacam-macam model dan bermacam-macam bentuk dan juga bermacam-macam kegunaan. Baik itu peralatan rumah, alat untuk mencari makan, dan peralatan yang ada di sekitaran kehidupan masyarakat Rejang. Dari bambu, masyarakat bisa hidup berdampingan dan menjadi salah satu simbol kebudayaan masyarakat Rejang. Bokoa adalah sebuah pergeseran kata dari bakul. Kalau bakul itu berdiameter besar, namun dia berdiameter kecil. Namun bokoa ini kenapa sampai hari ini masih bertahan dan eksis? Karena dia bisa menyimpan semua bahan-bahan keperluan masyarakat Rejang untuk mengkonsumsi siri. Yang mana di dalam itu kita ketahui bahwa ada kapur, ada gambir, ada siri, dan ada kapur. Biasanya ada pisau kecil dan alat tumbuk, dan ada odot juga yang bisa dibawa dan tahan banting. Iban betua ya kena sit muak nak tanya betua namu koma. Terkait dengan anyaman bambu dan pengolahan bambu secara kreativitas yang diturunkan dari nenek moyang sampai saat ini, sudah barang tentu ada sebuah perbedaan antara kedua karya ini. Semisal seperti yang kita lihat bahwa bokoa dan bakul itu secara tingkat kegunaannya tentu sangat berbeda. Karena ketika bokoa ini dianggap sebagai salah satu perlengkapan atau peralatan adat, dibuktikan dengan seperti yang ada di hadapan kita atau di samping saya ini, motif dan ragam hias yang dituangkan dalam pada saat penganyaman itu dengan benar-benar membuat sebuah khazanah yang menarik dan motif itu terbentuk secara bagus dan rapi dan tertata dengan baik. Itu menunjukkan bahwa hal-hal yang memiliki motif, memiliki pewarnaan itu sudah menjadi peralatan yang bersifat lebih dominan atau lebih dari yang biasanya. Kalau kita bandingkan bokoa, iban, dan bakul, dia sudah punya kasta tersendiri. Karena bakul itu dia digunakan sebagai perlengkapan saja. Baik perlengkapan menyimpan beras, mengambil sayuran, namun kasta daripada bakul tidak setinggi kasta daripada bokoa. Sudah barang tentu apa yang sudah ditinggalkan dari warisan nenek moyang ini mempunyai kelas masing-masing dan memiliki peran dan fungsi masing-masing. Seperti juga hal lainnya, ada bambu yang digunakan sebagai pembawa air, gerigi. Itu berkembang di masyarakat dan sehari-hari masyarakat mengambil air menggunakan gerigi. Tapi beda lagi dengan ketika bambu itu diolah menjadi kecitang, menjadi peralatan suling yang tingkat kastanya sudah barang tentu jauh lebih tinggi. Dan ini kita dapat lihat bahwa seperti kerilu, seperti kecitang, seperti sedem, dia masuk dalam perlengkapan prosesi adat. Dan gerigi bisa dikatakan dia sebagai kegunaan dalam pengambilan air oleh masyarakat Rejang. Ada juga ketuk diwo yang juga terbuat dari bambu dan dihiasi dengan rotan, juga dia sebagai perlengkapan peralatan adat dalam ritual atau upacara-upacara adat di masyarakat suku Rejang.
dulu adalah kecek nungau jajait no oa, oleh kerana kitab-kitab ataupun aturan-aturan ataupun perundang-undangan orang Rejang itu tidak ada yang tertulis. Melainkan tulisannya ada di janji. Yang disaksikan bitmuun iban, bitmuun pulau sawo. Tetap dengan alat ranai dilayan. Tip-tip tun ada asan di pasan makeiban, tip-tip acara adat makeiban, tip-tip ada perdamaian makeiban. Kuliah kanu harkat dan martabat bukwa iban magasawo o sangat tinggi nilainya. Maka jang noo tidak ada makai suat segel, tidak ada makai metrai dan tidak ada makai lain. Segelnya adalah sawo dan janjaina ada bukwa iban. Di sini pun seperti ada bronang, ada teleng. Ini adalah sebuah hasil yang diolah oleh bambu menjadi sebuah pegangan hidup atau sebuah aksesoris hidup, benda yang bisa digunakan dalam sehari-hari. Misal, teleng bisa digunakan untuk membawa hasil bumi dari perkebunan menuju rumah. Masyarakat Rejang biasanya mengambil petikan sayuran di pinggir jalan, sepanjang jalan dari perkebunan untuk dimasak di rumah dan menggunakan teleng seperti pucuk ubi, seperti terong, seperti tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi. Itu biasanya masyarakat pulang dari perkebunan membawa anyaman ini. Ini adalah bubu yang biasa digunakan masyarakat sebagai perangkap ikan yang dipasang di pinggiran sungai, ditindih oleh batu dan keesokan harinya diangkat dengan membawa kerontong ini sebagai wadah untuk menaruh ikan hasil dari perangkap bubu ini. Kemudian ada juga caki yang biasa digunakan untuk mengambil sayuran dan mencuci sayuran. Kita bisa lihat bahwa caki lebih banyak spasinya, banyak space kosongnya sebagai untuk meniris air ketika mencuci sayuran dan lain sebagainya. Kemudian ada getuk juga dari bambu yang dihiasi dengan rotan. Ini sebagai alat canang atau alat memanggil untuk masyarakat mendengar instruksi apa yang ingin disampaikan. Kemudian ada teleng. Ini teleng juga sampai sekarang masih ada, hampir setiap rumah masih menyimpan teleng. Dan seperti topi ini juga anyaman yang terbuat dari bambu dan digunakan topi biasanya dipakai untuk ke sawah, ke kebun, agar terhindar dari terik dan panasnya matahari. Dan ini juga ada tikar purun yang sering digunakan pada saat ritual-ritual adat dan upacara-upacara perhelatan dalam adat, dan sampai saat ini masih digunakan dan pantas digunakan karena dalam posisi adat jarang menggunakan produk-produk terbaru seperti karpet dan sebagainya. Masyarakat Rejang lebih mengutamakan tikar purun, dan pengrajin tikar purun sampai hari ini masih eksis dan banyak ditemui di sekitaran suku masyarakat Rejang yang ada di Rejang Lebong. Kemudian ini juga terbuat dari bambu krei. Ini didesain khusus untuk mempercantik koleksi-koleksi barang-barang kuno yang tersimpan di rumah Ketua BEM Kabupaten Rejang Lebong. Biasanya juga krei ini digunakan sebagai di rumah supaya tidak terkena terik matahari secara langsung, jadi supaya suasana rumah menjadi adem dan nyaman. Jadi krei juga masih banyak pengrajinnya, bisa ditemukan di pasar-pasar, baik pasar tradisional dan pasar-pasar yang ada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian anyaman bambu juga digunakan untuk membuat kursi yang dimix bersama rotan, dan di masyarakat Rejang juga dipercaya bahwa rotan yang dianyam oleh bambu itu biasanya awet dan tahan, sehingga banyak masyarakat yang masih menyimpan atau masih lebih memprioritaskan kursi-kursi seperti ini untuk kehidupan sehari-hari.
ada salah satu instrumen musik yang sampai hari ini masih dilestarikan dalam kegiatan bekejei, yaitu kerilu. Adalah sebuah warisan adiluhung nenek moyang Rejang yang masih bertahan dan masih digunakan sampai hari ini sebagai pengiring syair dalam masyarakat Rejang bernyambei. Dan kerilu ini pun adalah sebuah bambu yang dihasilkan dari tanaman yang berkembang dan tumbuh di tanah Rejang. Kemudian ada juga sedem, sejenis alat tiup yang ukurannya lebih besar daripada kerilu. Dan di sini juga ada alat musik kecitang. Ini berkembang di masyarakat Rejang, digunakan sebagai kegiatan tari pada saat perhelatan akbar atau rangkaian adat pada masa itu. Kecitang pun adalah terbuat dari bambu yang diikat oleh rotan dan menjadi sebuah bentuk alat pukul yang menghasilkan nada yang sangat indah dan sangat tradisional. Jadi masyarakat Rejang dengan bambu sangat berdampingan, sehingga apa yang dihasilkan dari bambu ini menjadi sebuah kreativitas, itu menjadi simbol dan lambang kebudayaan. Oi, bali-bali gadis keriki, kita na balik ke ume menanam padi. Dekalame padi lama sawang dusun larimbang gale. Oi elang, 7 luang 7 pematang. Kak beri padi lama nak berdendang pidulanyut. Nak beragam badan latue. Ini adalah saron yang mana kita ketahui bahwa perkembangan dari bambu menjadi kuningan dan sudah prosesi perkembangannya sudah berbentuk kuningan, namun masih menggunakan pengeras daripada saron ini, yaitu bambu. Seperti suara yang dihasilkan ketika kuningan ini di mix oleh bambu. Lebih dominan sustain dan balance suara yang dihasilkan ketimbang kuningan ini tidak diberikan pengeras seperti bambu. Jadi ini lebih sustain dan lebih bagus clarity suaranya. Di samping kegunaan bambu itu dalam skala besar, namun bambu pun digunakan sebagai pengikat senjata. Seperti yang kita lihat pada pedang ini, bahwa dia dihias untuk sebagai pengerat atau pengikat daripada sarung pedang ini dan mendapat sebuah kecantikan tersendiri. Jadi penggunaan bambu itu tidak mesti hanya dalam skala besar, namun masyarakat Rejang menggunakan dalam hal-hal yang bisa membuat sebuah seni yang dapat menghasilkan sebuah keindahan daripada benda-benda yang ada di sekitar masyarakat. Seperti yang ada di belakang ini adalah teleng. Teleng ini juga menjadi sebuah keunikan sendiri karena memiliki motif. Dan pada prosesi penganyaman ini membutuhkan keahlian yang tinggi dan teknik yang sudah matang, karena ini biasanya digunakan pada saat perhelatan atau kejei yang akan dipasang pada penei.
Jadi seperti yang kita lihat yang di belakang tadi dan yang di sini sudah barang tentu berbeda karena ini memiliki motif dan warna, dan juga ini digunakan bukan hanya untuk menampi beras, menaruh hasil bumi, namun ini pajangan hiasan pada saat bekejei dan dipasang di penei atau lambang kemakmuran masyarakat suku Rejang. Teleng ini dari Rejang asli. Nah, teleng ini yang pertama ini gunakan itu waktu panen padi sudah ngiri kalau kata kami, dilepas dari tangkainya, jadi dianginkan atau ditampikan, dianginkan macam ini supaya padi itu yang amponya hilang, keluar, jadi tinggal bernasnya lagi. Nah, yang dapat di situ masih ada amponya, masih ditampi yang terakhir. Nah, dan lagi yang ini untuk orang masak. Kalau masak nasi, kalau belum ditampi pakai teleng, belum bisa dicuci berasnya. Jadi ditampi dulu. Pilih kalau ada padinya. Nah, sudah tuh baru masuk bakul seperti ini, baru bawa cuci ke sungai. Teleng ini dengan ini itu pertama dikejai. Kejainya bukan kejai seperti yang dibawa orang kini. Itu kejai pesira, ya, kejai marga. Jadi fungsi ini kalau belum ada keluar tahapannya tugu dengan teleng adat namanya ini. Kalau orang ngomongnya teleng adat, orang buatnya saro. Nah, dia kan seletnya tidak sama. Nah, tidak sama ini. Ketika kita bicara tentang bokwa, kenapa harus menggunakan bambu? Karena bambu ini tumbuh dan subur berkembang di masyarakat Rejang khususnya, itu dia tumbuh di sepanjang perairan. Sudah pasti masyarakat mudah dan penjangkauan terhadap bambu itu sangat dekat dengan kehidupan. Namun satu hal yang menarik, bahwa ketika kita bicara tentang anyaman bokwa, ada sebuah nama yang dinamakan dengan rotan. Namun rotan ini sulit didapatkan karena letak dan keberadaan rotan ini sangat jauh dari masyarakat. Dia tumbuh dan dia berkembang itu di dalam hutan. Namun ketika kita bicara apakah rotan dengan bambu ini sifat daripada ketahanannya, keawetannya, mana yang lebih dominan, sudah barang tentu adalah rotan. Ketika rotan ini dianyam, dia lebih halus daripada anyaman bambu tersebut. Dan kalau kita bicara kasta, sudah barang tentu kastanya lebih tinggi rotan. Karena rotan memiliki keawetan ketika diberikan pewarnaan, dia menjadi pewarnaan yang dominan terhadap warna yang diberikan. Umpamanya hitam, dia lebih hitam. Umpamanya merah, dia lebih merah. Namun kalau bambu ketika dia diberi pewarnaan, dia kurang dominan warna yang diberikan itu. Sehingga sudah barang tentu perbedaan bambu dan rotan ini ke dalam kategori bokwa, rotan lebih awet dan lebih halus dan lebih cantik ketika itu dibuat dalam sebuah bentuk kreativitas anyaman itu tersebut. Nah, ini rotan tidak hanya juga digunakan untuk membuat suatu kreativitas bersama dengan bambu tadi, namun rotan juga digunakan atau dimanfaatkan pada masa itu sebagai tongkat yang digunakan untuk keberlangsungan hidup dan sehari-hari. Dan rotan ini pun sampai saat ini awet dan tahan. Ini umurnya udah ratusan tahun namun masih kokoh dan tahan. Secara bahan dia tidak berbubuk, dan memang benar bahwa masyarakat Rejang dengan peninggalan leluhur
mereka memegang erat karena memang kualitas yang ditinggalkan, yang diturunkan itu memang sangat berdampak besar untuk keberlangsungan hidup. Contohnya tongkat ini dan sampai hari ini masih awet tahan dan bisa digunakan ketika kita membutuhkan rotan ini. Itulah sifatnya masyarakat Rejang. Ketika nenek moyang dan leluhur berbicara, memberikan petuah-petuah dalam hidup, sampai kapanpun mereka akan patuh dan mengikuti dan menjadikan itu standar gong pakie dalam kehidupan sehari-hari.